Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kabar sahabat, berjumpa kembali dengan Abdullah Amrin. Sahabat, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah SWT telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat dapat bersilaturahmi melalui kajian Asyuran Syariah. Salam dan salawat kita sampaikan pada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, teladan kita dalam kita bermuamalah. Sahabat, marilah kita lanjutkan materi pembahasan kita mengenai training agent profesional. Video sebelum sahabat kita sudah bahas bagaimana pra-pendekatan. Pra-pendekatan biasa dilakukan oleh agen melalui telepon, kalau menelpon. Nah, bagaimana persiapan sebelum kita melakukan telepon? Ya, kita kenal kemarin ada istilah approach, ya. Approach, apa itu singkatan? Ya, kita hari ini kita bahas masalah press, ya. Yaitu apa sih press, singkatan dari apa? Sahabat, lihat materi kita. Kita buka. Oke, sahabat, ya. Hari ini kita bahas masalah press. Lalu kita sudah masalah prod, ya. Kita ulang sebentar yang materi kita. Ya. Lalu kita bahas masalah prod, itu bagaimana kita mempersiapkan, ya, sesuatu hal sebelum kita melakukan kontak telepon, ya. Pertama, kita mempersiapkan daftar calon nasabah atau prospect list. Kedua, kita siapkan reserve atau cadangan nama nasabah. Ketiga, kita siapkan office atau kantor, ruangan yang cukup nyaman. Keempat, kita siapkan desk atau meja yang bersih, ya, dan kita letakkan barang-barang yang kita perlukan dalam melakukan panggilan telepon. Kali ini sahabat kita bahas masalah press, ya. Kita bahas masalah press. Apa itu press, ya? Ini kita coba kita masalah press. Apa itu? Yuk sahabat, kita buka apa itu singkatan dari press. Press, sahabat, merupakan, yaitu P-nya adalah praktis, ya. Praktis atau latihan, ya. Maka lebih baik kita sering melakukan, ya, latihan pendekatan pada seseorang teman, ya. Pertama kita coba latih diri kita bagaimana kita melakukan pendekatan pada seorang teman, ya. Sebelum kita mendekat pada seorang calon nasabah, kita latihan coba Anda hubungi teman, ya. Kita latih diri kita bagaimana caranya kita melakukan pendekatan kepada seorang teman sebagai pelatihan kita. Kemudian tiap kali Anda menelpon berarti Anda sedang berlatih. Jadi teleponlah, ya. Jadi sering kita boleh telepon ke teman kita, ya. Nah, selama kita sering kita menelpon teman kita, berarti kita banyak berlatih, ya. Kemudian mengapa hal ini penting? Karena latihan itu atau praktis itu penting kita lakukan, ya. Atau latih ke teman kita agar ketika kita menghadapi calon nasabah, kita tidak gugup lagi untuk berbicara, kan? Atau kita bisa lancar untuk berbicara kepada calon nasabah kita. Maka perlu sekali kita sering mengadakan latihan. Maka teleponlah teman kita, ya. Dan siapa Anda kita telepon berarti kita sering melakukan latihan. Kemudian kalau kita sudah sering melakukan pelatihan praktis, maka kita akan berkembang kemampuan kita, ya. Maka kita akan terlatih, ya, untuk menghubungi calon sahabat kita melalui telepon. Maka perlu adakan pelatihan praktis. Kemudian R-nya adalah relax, santai, ya. Kita telepon calon sahabat kita dalam keadaan santai, ya. Berbicara layaknya Anda sedang duduk di seberang calon nasabah. Artinya kita berbicara di dalam telepon kita, anggaplah kita berhadapan dengan calon sahabat kita, ya, secara santai. Bisa pahami bahwa calon sahabat hanyalah manusia biasa.
Jadi janganlah kita menganggap calon nasabah itu luar biasa gitu, sahabat ya. Luar biasa dalam posisi, luar biasa dalam penghasilan, luar biasa dalam apa gitu. Karena biasa aja ya. Kita anggap seperti teman kita biasa aja ya. Ya seperti kita lah ya, sehingga kita bicara tidak terlalu takut, kita bicara tidak terlalu rendah gitu ya. Karena kita anggap calon nasabah itu ya teman kita biasa, sahabat. Hal ini penting, kenapa penting? Hal ini penting agar kita bisa berbicara dengan jelas, berbicara dengan lancar, berbicara dengan benar, gitu kan? Maka kita bicara dalam kondisi santai, kemudian kita anggap calon sahabat kita adalah teman kita anggap calon sahabat adalah seperti kita, ya, manusia biasa, jadi tidak lebih daripada kita. Kemudian kalau kita tegang, ya, maka suara kita akan terdengar, suaranya ya akan terdengar oleh si calon sahabat kita tegang, gitu, sahabatnya. Maka kita usahakan jangan sampai tegang ya ketika kita berbicara dengan calon nasabah, ya, maka santai saja sahabat ya. Karena kalau kita tegang berpengaruh terhadap suara kita didengar oleh si calon nasabah. Sahabat, kemudian antusias ya dan kepercayaan diri. Antusias, kita telepon ke calon nasabah dengan penuh antusias dan penuh percaya diri ya. Kemudian smile, senyum ya. Smile, senyum. Nah, makanya di ruang kerja kita perlu cermin ya. Perlu cermin ya, kita perlu senyum ya, maupun itu pada diri kita sendiri, siapa yang dapat cermin. Dan nanti kita senyum itu akan pengaruh terhadap suara kita didengar oleh calon nasabah. Maka ketika kita telepon ya, kita harus smile ya, kita senyum tadi, santai saja, kemudian anggap saja itu teman kita, kemudian kita lihat ke kaca, kita senyum ya, kaca. Kemudian ingat sahabat ya, para pendekatan melalui telepon ini tujuan utama adalah untuk minta janji temu ya. Yang pertama kita ingat minta janji temu, dan maka kita minta apakah kita bisa bertemu pada hari, sebutkan sama sahabat ya, jamnya kita sebutkan sahabat ya. Jadi kontak pertama kepada calon sahabat kita usahakan untuk target adalah janji temu, janji bisa bertemu kepada calon nasabah sahabat. Jadi pres itu ya singkatan daripada praktis. Kita sering berlatih ya, berlatih kepada teman kita telepon teman kita ya, kita sering-sering telepon teman kita, anggaplah teman kita itu calon nasabah kita. Semakin kita sering menelepon teman kita, semakin sering kita berlatih, ya kemampuan kita ya akan terlatih, akan bertambah ya. Kemudian keterampilan kita ketika berbicara di depan telepon itu akan bertambah ya. Kemudian misalkan santai sahabat ya, santai karena calon nasabah yang akan kita telepon itu kita anggap adalah sahabat kita anggap adalah orang biasa sama seperti kita ya. Jadi kondisinya santai ya, karena kalau kita telepon dengan tegang ya, maka suara kita akan terpengaruh dan didengar oleh calon nasabah. Jadi tidak perlu tidak perlu takut gitu sahabat ya. Jadi harus kita santai saja. Kemudian kita telepon dengan antusias ya. Kita telepon dengan penuh semangat ya. Kita kasih semangat untuk diri kita terutama, kemudian kita antusias semangat untuk calon sahabat kita. Dan usahakan sambil telepon kita pun senyum ya. Senyum seolah calon sahabat itu ada di hadapan kita ya. Seolah lawan bicara kita tuh ada di hadapan kita. Maka kemarin ketika apapun itu, salah satu yang harus ada di meja kita atau di ruangan kita adalah cermin ya. Kita bisa tersenyum ya, bisa melihat bagaimana kita tersenyum. Kemudian ingat sahabat ya, telepon kita pertama tujuan utama adalah kita ingin minta janji temu ya, janji temu. Jadi target utama kita tidak banyak bicara hal-hal lain, yang kita minta adalah kita mohon bisa bertemu ya dengan calon sahabat kita. Buatlah janji temu. Ya itu sahabat, persiapan
yang harus kita lakukan sebelum kita janji temu dengan calon nasabah kita, ya. Jadi kita pertama banyak latihan, kemudian telepon dalam kondisi santai, kemudian jangan tegang, kemudian kita usahakan senyum, dan kita telepon dengan penuh antusias. Dan ingat, telepon kita tujuan utama untuk minta janji temu. Ya. Tidak usah bicara di hal lain, ya, tetap kita ditemu. Nanti untuk mendapatkan produk sebaiknya baru pada saat kita bertemu. Jadi telepon pertama itu adalah untuk minta janji temu. Oke sahabat, demikian disingkat kali ini, ya. Mudah-mudahan bermanfaat, ya, bisa kita praktekkan dan insya Allah bisa kita berhasil sahabat. Manjada wajada, siapa Allah sungguh, insya Allah Allah akan permudah. Lawan sungguh dia akan dapat. Sahabat, kita tutup proses ini, dan jika ada yang ingin bertanya lebih lanjut ke 0815 10 36 990 atau email ke amrin.amras@gmail.com. Mari kita istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.